Tapi Right. ada satu tempat yang menawarkan itu. Ada satu Gue tahu tempat? itu di PIK 1. Oh my god. Di PIK. Jadi nanti lu bisa pilih, ada dokter suster, ada polisi maling, ada guru sama murid. Suka bikin basah. Halo. Selamat datang kembali Halo. di podcast Suka Bikin Basah. Oke, hari ini gue nggak sendiri. Gue ditemenin sama teman gue, Toma Prayoga. Yes. Dia teman gue yang biasa nge-record, ya, kru dari podcast Bikin Basah yang mulai dari video ini, rekaman kali ini ya. Ya mungkin kita akan mulai berdua. Iya, mulai berdua. Biar Makin rame lah. Biar makin seru, ya makin berwarna. Apa yang berwarna? Suara doang. Iya kan ada gambarnya. Gambar doang. Oke, hari ini kita punya tema sesuai judul ya. Ini kita ada berhubungan sama tempat-tempat di mana kalian bisa mencari kebahagiaan. Anjay. Atau tempat-tempat prostitusi ya nggak sih, kan? Iya. Apa sih namanya? Surga dunia. Surga dunia. Dan hari ini kita ditemenin oleh narasumber ganteng, kokoh ya. Dia keturunan Chinese, ganteng lah, tinggi. Ya mungkin nanti bisa tervisualisasikan saat kalian dengar suaranya kayak gimana. Ya, bisa ngebayangin sendiri. kulitnya putih. Ya kalau kalian masih jomblo, ini cocok banget sih nih. Karena ini pasti kriteria cowok idaman wanita lah. Bener lah. Oke. Oke, kita hari ini kedatangan narasumber yang bernama Kadek. Kita sambut Mas Kadek. Halo Mas Kadek. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kita sehat. Kita sehat. Gimana Mas Kadek sendiri? Sendiri aja gue sekarang. Oh, sendiri. Ya katanya lagi udah berdua nih Mas Kadek. Enggak. Justru kalau lu berdua susah lu ntar. Oh ya udah. Tuh guys, denger guys, untuk kalian para wanita, dia lagi sendiri nih. Kesempatan kalian untuk merebut hatinya. Ya, siapa tahu para jomblo hati di luar sana yang lagi cari pasangan ya, bisa mengontak Mas Kadek. Nanti kita share kontaknya, nggak ada yang bohong. Woi, jangan. Oh jangan ya. Oke. Jangan. Wah Mas Kadek, sekarang gimana nih? Lagi sibuk apa nih Mas Kadek? Ya, kerja jadi budak korporat sih. Udah korporat ya? Ini masih kerja di rumah? Masih WFH? Masih. Oh masih. Kita kan mengikuti anjuran pemerintah. Betul. Sekarang lagi rawan banget. Tapi ya, kalau ngomong-ngomong, kan beberapa mall udah pada buka tuh. Iya, betul. Kalau misalkan spa atau tempat-tempat yang bisa mencari kebahagiaan gitu, udah buka belum ya kabarnya? Iya, karena gue denger ya semenjak corona kan ditutup kan, karena ada berita, waktu itu gue baca berita penyebaran virus COVID. Dari situ tuh ada kasus satu, terus habis itu pada ditutup semua gitu spanya. Iya. Benar nggak? Iya. Jadi kemarin sih ada kasus yang kalau nggak salah di Kelapa Gading ya. Cuman itu katanya sih hoax. Apa tuh? Dia tutup emang karena dia bangkrut atau apa gitu semacamnya gitu. Oh. Bukan karena COVID ya? Bukan karena salah satu Enggak sih. terapisnya kena COVID? Enggak. Itu hoax sih katanya. Oh. Tapi itu tempat langganan loh. Agak jauh cuy mainan. Masa. Gue main Jakarta aja udah. Oh Jakarta, ya itu kan Jakarta. Jakarta Utara kan? Ya maksud gue nggak sampai utara gitu loh. Oh nggak sampai utara. Kamu biasanya di mana sih? Deket-deket aja sih, Mabes. Oh Mabes. Mabes. Ada ya Mabes? Ada ya. Mabes banyak bro. Mabes banyak? Banyak banget. Berapa? Itu kayak mungkin pusatnya kali. Pusatnya. Oh tapi lu tuh gitu ya, punya tempat yang lu spesifik datang ke situ terus, atau lu ganti-ganti gitu tempatnya si pusat perbelanjaan ini? Kalau gue tipe orangnya itu pejuang ya, jadi kayak gue nggak mau ke nyobain yang sama terus gitu loh. Gue pengen nyobain lain-lain karena ini pasti sensasinya berbeda kan. Sensasinya berbeda. Iya dong, masa lu mau nyobain yang sama terus gitu? Ya pasti lah. Gue gitu. Ya tapi lu tahu lah kan juga beda rasa. Iya betul sekali. Nah coba deh bocorin dong. Ada berapa sih kira-kira di sekitar Mabes aja nih? Minimal 3 lah. Oh ada 3. Minimal itu ya. Itu minimal 3. Ya?
Itu di Yang baru lain-lain di, gue baru, belum datangin baru di sih. sekitar Mabes. Itu di dalam Mabes. Itu di dalam. Di dalam. Oke. Bukan sekitarnya loh. Kalau sekitar kan bisa aja Mangga 2 Mall, Mangga 2 Square ya kan. Iya, betul. Oh, lu pernah juga Mangga di besar situ? ya Mangga besar gitu. Mangga besar mah tahu lah kita lah ya. Iya. Menarik. Mangga 2 Square ada. Nah, kisaran berapa sih harga yang sering lu keluarin buat sekali main? Range-nya ya 500 sampai 700. Oh itu biasanya lu ya, minimal tuh 500. Betul. Karena yang gue tahu kan ada yang di bawah ya, misalnya kayak 300 sampai gope ya sih. Iya. Itu ada, cuman biasanya service yang dikasih nggak full. Service nggak full. Biasanya dapat apa aja? Dapat sembako kayaknya. Yang pasti dapat susu ya. Oh iya. Udah dong. Itu udah memang satu kesatuan nggak sih? Iya. Tapi mungkin ada yang nggak boleh gitu kayaknya nggak sih? Nggak tahu sih. Nggak, mau lu pikir Tete ada yang sasetan gitu? Biasa gue langsung all in sih, full. Karena gue pengennya dia itu ngasih gue full service gitu. Gue nggak mau kayak ntar di dalam dia bilang nggak mau gitu. Biasanya gue nyoba 350, pas gue tanya gue di dalam kayak nyium aja dia nggak mau gitu. Megang-megang dia nggak mau. Nyium megang nggak mau? Berarti lu nggak pernah ini ya nanya apa sih istilahnya SOP ya? Kayak misalnya di awal ada SOP-nya nih gini gitu. Atau lu langsung ada. Jadi dia bilang ya udah SOP-nya apa sih? Chief. FK fuck job. Ya udah gitu doang. Cuman si ceweknya nggak boleh pegang gitu. Gitu. Bisa gitu ya? Langsung gitu. Aneh banget. Apa yang enak? Ya langsung aja. Ada beberapa orang gitu yang langsung, padahal kan lu harusnya ya apa sih, speak dulu gitu loh. Iya dong. Atau foreplay dulu gitu loh. Foreplay itu penting sebelum seks. Sumpah. Oke. Jadi lu suka yang pakai yang 500 sampai 700. Nah, biasanya tuh fantasi lu apa sih ketika main sama mereka gitu? Karena ini beda-beda kan. Apa sih sebenarnya yang lu pengen dapat experience apa sih? Jadi sebelum gue terjun ke dunia ini kan pasti kita melakukan yang namanya masturbate di rumah sendiri gitu dengan tangan. Yes. Kita lihat video porno gitu loh. Ya pasti. Kita membayangkan gitu, kita ada di posisi itu gitu. Entah itu kita nonton porno Jepang, kayak mungkin ada polisi terus nangkep tersangka terus tau-tau ngewe gitu kan. Iya. Gue kadang-kadang mikirin gitu, gimana ya rasanya gitu loh. Oh iya sih. Dan lu bikin drama itu bareng mereka para PSK? Enggak. Oh enggak. Tapi ada satu tempat yang menawarkan itu. Ada satu tempat? Gue tahu itu di PIK satu. Indonesia? Jadi Indonesia di PIK. Oh di PIK? Wow. Oh my god. Di PIK. Wah, jadi setiap tahun dia ada buka satu event. Jadi nanti lu bisa pilih nanti ada dokter suster, ada polisi maling, ada guru sama murid. Lu boleh milih tuh. Ini sedap. Itu eventnya ada seasonnya gitu atau emang kayak misalnya seminggu gitu, event hari Senin adalah polisi, Selasa sekolah gitu. Jadi dia nggak buka terus-terusan karena itu katanya capek dan ceweknya itu pasti bosen lah melakukan hal yang sama terus-terusan gitu, mesti acting lah segala macam, capek gitu, dan harganya juga lumayan mahal sih. Berapa? Kalau gue 1,5 buat 1,5. Buat satu scene itulah. Oh, satu scene itu. Dan itu sekali lu ngecrot? Nah, kalau lu crot sebelum kelar udah selesai. Oh, berarti hitungannya gimana sih sebenarnya saat menyewa gitu, saat berbelanja, apakah lu bayar, let's say, bayar 500 itu buat sejam atau hitungannya buat sekali cerot aja? Biasa 1,5 jam dan sekali cerot. Jadi kalau lu udah cerot, ya udah selesai. Oh, tergantung yang mana duluan nih? Apakah waktunya habis duluan atau cerotnya duluan? Iya, betul. Kayak ini, servis mobil. Iya, saya servis mobil 3 tahun atau 5.000 kilometer. Iya. Cuman ada yang menawarkan 2 kali. 2 kali? Dengan harga yang sama? 2 kali. Iya, kurang lebih gitu. Oh, itu dari mana tuh? Hitungannya sih Mangga 2 Square ya. Oh, Mangga 2 Square. Ada ya? Gue pernah nyoba, cuman enggak ini kayak lu habis sekali gitu, lu mau 2 kali susah gitu loh.
Kenapa? Karena ada scene-scene itu. Enggak. Itu yang biasa doang. Ya, Oh, ini biasa. Kayak familiar, gue pernah kerja di situ soalnya. Manggar Waskar. Oh, iya. Kayak gue tahu di kantornya. Merah itu ya. Aduh, anjir. Oke, Dek. Kita cerita sedikit ya. Pengalaman lu pertama kali deh ketika mencoba terjun ke apa ya, dunia prostitusi itu kayak gimana sih awalnya? Latar belakangnya sebenarnya. Iya, kenapa lu bisa nyoba, termotivasi, dan siapa sih yang ngasih tahu gitu? Iya, karena kan pasti kayak takut nggak sih lu pas pertama kali datang ke sana, nanti ya orang ngeliatnya gimana? Iya, kayak pandangan orang. Pandang-pandang, gitu. ya betul. Gue emang 2020 ini adalah tahun gue untuk mencoba hal-hal baru sebenarnya. Salah satunya adalah ini. Tapi gue masih takut sebenarnya karena gimana ya ntar ya kalau ketemu, terus gue belum pernah sama sekali gitu dipegang cewek, belum pernah diraba-raba gitu loh. Terus ada satu waktu gue kebetulan lagi jalan sama teman-teman gue, terus abis pulang mereka bilang kayak udah boleh nih nyoba gitu. Teman-teman gue sering main, cuman gue belum, itu kan masih perjaka mungkin. Terus akhirnya gue diajak lah ke salah satu di Kelapa Gading. Nah di situ mulai itu sebenarnya lebih ke pijit, cuman ujungnya cuma HJ doang, HJ biasa. Oh, HJ. Jadi ini ya ikut temen ya, teman-teman. Mesti ada temen, karena kalau lu sendiri kemungkinan susah. Ya, nggak ada yang maksa lu gitu. Iya. Nggak ada yang membimbing mungkin. Betul. Iya. Biasanya emang teman-teman yang kurang ajar itu ya, yang ngajak-ngajakin tuh. Kayaknya jangan berteman dengan orang kayak gitu deh. Ya, tapi temen gue emang kayak begitu sih. Brengsek. Oh, awal mulanya begitu. Dan dari situ seterusnya lu sendiri. Nah, itu gue sebut gue udah membuka satu gerbang yang membuat gue berani untuk pergi sendiri solo. Oh, oke. Nah, gerbang kedua itu adalah gue diajak lagi dengan posisi si spy ini adalah yang bukan HJ doang, tapi FK, fuck job deh. FJ, sorry. Fuck job. Itu gerbang kedua udah kebuka, waktu itu gue diajak lagi. Diajak lagi, lu sendiri diajak tuh maksudnya gimana nih? Gue nggak sendiri. Pokoknya yang kedua itu gue diajak lagi. Oh, lu ada temen. Terusnya gue sendiri. Oh, tapi ini deh. Kan, apa ya, gue tuh pernah tahu kan, ya gue pernah coba, gue jujur. Ada hati nurani gitu loh saat lu pertama kali masuk ke tempat kayak gitu tuh, hati nurani lu tuh berkata jangan, dan ada perasaan yang nggak enak, deg-degan. Itu tuh lo alamin gak sih, atau mungkin perasaannya beda dengan yang gue rasain? Kalau deg-degan iya, cuman kalau kayak merasa besar sih gue enggak sih. Enggak ya. Karena mereka kan kerja dan mereka nyari duit. Betul. Dan mereka senang juga kalau kita bawa duit gitu untuk mereka. Ini objektifnya sangat mulia dia. Iya. Berbagi rezeki. Iya, karena dulu gue pernah coba ya bareng teman gitu sekali, terus ngelihat waktu lu masuk ke tempatnya tuh lu benar-benar ngelihat kayak cewek di dalam kaca dipajang, terus kayak lu milih cewek yang mana, terus hati nurani gue tuh kayak bilang anjing ini kayak perdagangan manusia ya gitu loh. Itu pertama kali gue masuk ke tempat kayak gitu diajak temen tuh. Enggak lah ya. Kalau gue enggak sih, gue nggak mikir gitu. Nggak mikir gitu. Emang lu aja yang karena dia objektifnya sangat mulia, men. Enggak, berbagi rezeki. Iya. Pada yang membutuhkan. Ya lihat makanya tiru nih, Kade. Jangan ditiru sih sebenarnya. Oke. Lalu setelah dari lu sendiri itu, lu banyak belajar nggak tuh? Bagaimana lu memahami seks sendiri? Apa sih yang lu dapat sebenarnya? Sebenarnya ketika lu menyewa itu, lu nggak cuma melakukan hubungan yang intim, cuman lu bisa mengenal si terapisnya. Karena kan sebelum gue melakukan itu, gue ngobrol-ngobrol dulu dong. Gue banyak tahu gitu dari mereka. Ternyata di sisi lain itu nggak sebagus itu loh. Mereka dapat banyak, cuman ada pengorbanannya gitu. Jadi yang gue tahu itu kan rata-rata kan banyak tuh orang Sunda atau orang kampung ya yang jadi ini, yang cakep-cakep gitu lah. Jadi mereka itu awalnya diajak dari kampung kerja ke Jakarta. Cuma mereka nggak dikasih tahu kerjanya apa. Nah akhirnya dibawa ke Jakarta, terus ditaruh di satu rumah. Cuman lu nggak boleh keluar. Kayak kalau di kampus gitu ada sebutannya dorm. Cuman mereka di training untuk kayak pijitin lah atau isep-isep atau gitulah. Awalnya mereka kaget. Aduh, gue nggak mau nih kayak gini nih.
Terus akhirnya sama sebutannya mami lah ya, dibilang, lu kalau nggak mau kayak gini ya, lu bayar gue sekarang 30 juta buat ongkos segala macam lu gitu. Jadi dia nggak bisa bayar kan, dia mau nggak mau dia melakukan itu gitu. Dan Tapi sampai lama-lama, tapi lama-lama mereka merasa ini ya udah ini kayak hal-hal biasa gitu, nggak seperti awal lagi gitu. Karena ya udah lu mau cari duit gimana lagi, ini udah paling cepet gitu buat mereka. Main menyedihkan Biasanya sebenarnya. Background. Ya emang. Oh gitu. Tapi pada akhirnya mereka menerima dan Begitu. ya menjalaninya dengan happy gitu ya, atau ya dan rata-rata ya mereka itu janda. Oh. Jadi yang dibawa dari kampung itu janda rata-rata. Kalau itu gue nggak tahu, cuman yang sering gue ketemu janda dan mereka ngakunya ya kalau saya nggak kerja kayak gini, saya mau ngasih makan anak saya apa? Suami saya udah nggak tahu kemana gitu. Udah. Ya sedih juga sih. Broken home gitu ya, sedih juga sih. Tuh men, makanya lo kalau mau datang tempat-tempat gitu udah kayak kadek nih gitu loh. Jadi bro, kasih aja udah biar mereka bahagia, karena kebahagiaan mereka tuh hanya dari lu mengasih duit, bukan sperma lu. Iya, betul. Tapi emang begitu sih. Emang begitu ya? Emang begitu. Tapi lu punya ini nggak sih, punya apa tipe-tipe perempuan yang lo suka gitu? Iya. Atau apa sih namanya itu? Ya itu tipe-tipe cewek yang paling lu suka tuh kayak gimana sih, atau yang sering lu belanja tuh kayak gimana cewek-ceweknya? Tipikal cewek kayak apa kayak? Gue nggak tahu ya, karena kalau lihat foto ya biasa menipu. Itu udah foto? Hal murah. Kan lu datang ke tempat, milih langsung? Nggak, biasa mereka kasih foto. Foto. Nggak kasih unjuk. Disimpan Kalau ya? unjuk itu biasa malam, iya. Berarti lu lihat dari semacam website dulu gitu? Iya, betul. Atau WhatsApp? Website. Jadi ada forum gitu yang ngasihin fuck report namanya, FR. Oh iya. Ada skor-skornya, dan gue karena gue suka explore, ya udah gue cobain aja gitu yang FR-nya, bagus nih kelihatannya, bagus nih, udah gue cobain langsung. Dan ternyata benar? Ada yang nggak sesuai, ada yang sesuai, karena ya selera orang beda-beda sih ya. Iya betul. Selera ya. Gue pikir tuh kayak datang terus langsung berjejer gitu loh, kayak apa sih di showcase. Terus itu ada. Oh, ada. Cuman biasanya showcase-nya itu jam 6 ke atas. Jam 6 ke atas, ya emang. Iya. Itu udah kayak syarat atau ketentuan nggak sih yang ada di klub? Bukan klub, spa, sorry. Salah ngomong nih, ketahuan dong gue. Ya bisa untuk spa tertentu gitu. Ya kan pasti yang ada ngasih showcase dari jam-jam tertentu. Berarti lu sekarang udah expert banget dong? Enggak sih, gue hitungannya baru mungkin 4 bulan lah ya. 4 bulan, tapi intens lu melakukannya? Bisa dibilang begitu. Satu bulan lu berapa kali? Anggap aja seminggu gue bisa 2 kali deh. Woi, sedap. Itu emang parah sih. Ngocor duitnya, gila. Ya, ngocor duit tuh sperma lo juga ngocor anjing. Tapi jadi ini ya, adiktif ya? Itu jatuhnya adiktif nggak sih? Apa emang kebutuhan? Gue nggak tahu ya. Karena gue kayak merasa, gue pengen nyobain nih, pengen kerasain nih. Iya gitu. dong, kayak ngerasa dibelai gitu, gimana. Gitu lah. Karena beda-beda gitu kan orangnya. Emang rasa dasarnya penasaran sih. Siapa yang nggak penasaran gitu kan? Coba. Tapi lu pernah pacaran nggak? Belum. Belum. Iya, maksud gua enggak kayak beda nggak sih saat sama pacar atau sama mereka, kan maksudnya tidak ada ikatan emosional ya. Yep. Saat melakukan hal-hal yang diinginkan gitu. Nah, kalau gue punya pacar ya, kalau gue punya pacar mungkin gue nggak bakal mikirin sampai situ sih. Gue kayak lebih mikir, kasihan ya kalau gue giniin gitu. Terus belum tentu gue sampai akhir gitu loh. Kasihan juga gitu. Oh, berarti hanya masalah treat. Bagaimana lu ke pacar lu dan bagaimana treat ke mereka yang bekerja gitu. Ini menarik banget sih. Semoga ya. Ya, semoga. Nah, lu sampai sekarang nih, kan lu bilang itu intens ya, berarti seminggu 2 kali. Nah, biasanya lu gerakan apa sih yang pasti lu pakai ke mereka gitu? Yang ibaratnya kayak posisi favorit gitu. Bentar, ada namanya sih. Ada namanya. Bahasa Jawa juga apa? Sebutannya Lotus Sex Position. Apa tuh Lotus Sex Position? Jadi posisi ini yang kayak ngadep-ngadepan, lu di bawah, ceweknya di atas. Kuat? Jadi ngadep-ngadepan, tapi lu bisa sambil ciuman gitu. Gue suka kalau gitu lu. Ya, berarti duduk. Duduk, ya.
Oh, I see. Gue demen yang lu sambil begituan tuh sambil ciuman, gue demen banget sih itu. Nah, berarti lu dapet emosional dong di situ? Kadang-kadang sih tergantung ceweknya ya. Kembali lagi sih. Oke. Tapi ada ini nggak sih cewek yang misalnya lu habis having sex terus dia minta nomor lu, terus lu akhirnya misalnya jadi kalau balik ke tempat itu sama dia lagi langganan gitu ya? Langganan. Nah, temen gue suka ngomong, lu mintain aja tuh nomornya, siapa tahu lu tiba-tiba di WA terus ngajak begituan dengan gratis gitu. Cuman ada yang kayak gitu, banyak. Karena lu mungkin termasuk ganteng, terus lu mainnya jago. Nah, dia suka sama lu, dia demen. Ya udah sebagai sex friend aja gitu loh. Ada yang kayak gitu. Ada ya. Berarti mereka masih membutuhkan seks. Ibaratnya kayak dia bekerja ya untuk di tempat itu. Tapi di luar itu ya kan mereka nggak merasakan seks mereka yang misalnya mereka nikmati gitu kan lah ya. Jadi mereka masih bisa mencari seks di luar pekerjaan mereka. Beberapa ada, beberapa enggak. Beberapa enggak. Ya ada mungkin juga yang emang udah gue kerja sekalian nikmatin lah gitu kali ya. Iya. Tapi rata-rata kebanyakan money oriented. Iya sih benar, karena itu kan mata pencaharian. Betul. Tapi secara ini teknis tuh gimana sih, maksud gue? Ini buat yang nggak pernah datang ke sana, itu kan spa ya, misalnya namanya kan adalah spa gitu. Secara harfiah spa kan pijat gitu. Maksudnya mekanisme saat lo datang terus milih cewek terus masuk kamar tuh gimana sih mekanismenya? Sebutannya spa and massage. Itu cuman ya udah judulnya aja biar kelihatan ya ini cuman pijat sehat gitu. Tapi sebenarnya di dalamnya lu milih foto cewek, terus habis itu di dalam room, terus ngikutin SOP. Ya sebenarnya SOP-nya itu dipakai singkatan biar orang nganggapnya ini mungkin pijit-pijitan lah gitu. Udah ada SOP-nya BJ, HJ dan lain-lain gitu. Lu mandi dulu gitu, mandi terus dipijat. Ada yang nyuruh mandi dulu, ada yang enggak. Jadi tergantung, beda-beda lah. Oke, jadi kalau mandi ya udah mandi dulu, terus lu bugil, lu telentang, ya udah dia mulai pijit. Oh gitu. Mereka bisa pijit tapi setengah jam. Beneran bisa pijit? Kebanyakan enggak. Formalitas. Nah, terus selama PSBB atau new normal sekarang, ya udah pada buka kan ya? Beberapa udah. Dan lo udah nyoba belum? New normal tuh gimana sekarang? Adakah protokol tertentu yang harus dijalani oleh pelanggan atau tidak? Atau ya kayak biasa aja? Jujur, udah nggak usah mandi, langsung pijit, udah selesai gitu. Kayak masker dong dia. Ya masker nggak atau apa dulu gitu nggak tahu. Jujur gue belum pernah untuk sekarang karena rencana gue sih mungkin bulan depan atau bulan Agustus. Rencana gue, cuman setahu gue yang gue tahu protokolnya itu ya udah tempatnya bersih aja gitu loh. Lu gimana coba mijet pakai masker gitu loh. Ngos-ngosan nggak sih lu yang genjot? Iya. Aduh, gue nggak sampai sekarang gue belum dapet gitu apa enaknya gitu loh. Ya makanya. Suka bikin basah. Gue punya beberapa pertanyaan yang lu mesti jawabnya cepat. Ready ya? Pertanyaan pertama. Basah atau dibasahin? Dibasahin. BJ atau HJ? BJ. Gede atau kecil? Gede. Di atas atau di bawah? Di atas. Bayar atau dibayar? Dibayar. Oke, dibayar. Ntar dulu. Ini. Aneh gak sih lu yang suka ngebayar tapi lu maunya dibayar itu apa? Ya gue juga mencari itu loh. Kayak apa sih? Lu tahu nggak sih kayak ada tante-tante girang gitu yang mencari kepuasan gitu loh. Sugar Gue mami. pengen juga gitu loh. Sugar mami. Nah. Kita harus cari narasumber yang seperti itu deh. Oke, nanti kita bantu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kita di sini sama-sama saling menghargai manusia. Walaupun mereka bayar ataupun dibayar, siapapun lah yang melakukan itu kita harus saling menghargai satu sama lain, menghargai pekerjaan mereka, menghargai juga hobi setiap orang. Ya, itu emang banyak pesan menarik banget dari cerita ini sebenarnya, biar pendengar saja yang mengambil hikmahnya ya. Ya, memang ini bukan yang bagus di mata agama ya.
tapi kita secara secara adat juga sebenarnya nggak baik, tapi kita saling menghargai saja dan menghormati. Preference orang beda-beda gitu loh, dan bukan hak kita juga ngejudge siapapun itu. Mas Kadek di sini hanya sharing pengalamannya dia buat biar kita tahu ada hal-hal itu ya di luar sana yang mungkin belum diketahui banyak orang. Iya. Oke. Terima kasih untuk Kadek udah nge-share pengalamannya kali ini, udah menjadi narasumber kita. Dan semoga suatu hari nanti mau lagi jadi narasumber kita. Ya, boleh kita undang. Siap. Oke, makasih banyak. Oke, untuk kalian guys, para pendengar, jangan lupa untuk subscribe dan ikutin terus podcast Suka Bikin Basah. Setiap minggunya akan kita update via Spotify atau YouTube ya, yang terbaru. Jadi jangan ketinggalan. Beli timun dan pepaya. Belinya bareng Maman di Belgia. Dimanapun berhubungannya, jangan lupa aman dan bahagia.